Bu, dari tadi Ibu serius banget membaca. Lagi baca apa sih? Ibu sedang membaca kisah seorang tokoh besar Indonesia, Nak. Tokoh ini bukan orang biasa, namanya harum sampai ke luar negeri. Wah, siapa Bu? Pasti orangnya penting banget ya? Betul sekali, Nak. Dia berasal dari sebuah kota kecil di Sulawesi, tapi mimpinya begitu besar hingga dunia pun mengenalnya. Hidupnya penuh dengan perjuangan, ilmu, dan cinta yang dalam pada Indonesia. Dari kota kecil bisa dikenal dunia. Hebat banget ya Bu. Iya dong, dan yang lebih menariknya lagi, dia mendapat sebuah julukan unik. Julukan ini bukan sembarangan, karena lahir dari penemuan yang membuat dunia kagum. Julukan? Wah, aku makin penasaran deh Bu. Sabar ya, Nak. Karena semua itu akan terjawab kalau kamu dengarkan kisahnya dari awal. Cerita ini akan membawa kita menyusuri masa kecilnya, perjuangannya menuntut ilmu di negeri orang, sampai akhirnya kembali untuk membangun bangsa. Kalau begitu, ayo Bu, aku ingin dengar ceritanya sekarang. Baiklah, Nak, dengarkan baik-baik ya. Cerita ini dimulai dari sebuah julukan yang membuat namanya dikenal dunia. Kalian pernah dengar julukan Mr. Crack? Wow, seperti nama superhero ya. Julukan ini diberikan kepada B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Kenapa ya disebut begitu? Karena Habibie bisa menghitung retakan pesawat sampai sekecil-kecilnya, bahkan sampai ukuran atom. Penemuannya ini membuat dunia kagum dan nama Habibie langsung dikenal di seluruh dunia. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie anak keempat dari 8 bersaudara. Jadi keluarganya besar sekali. Masa kecilnya sederhana, tapi penuh pengalaman berharga yang membuat Habibie tumbuh jadi anak yang cerdas. Sayangnya waktu Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pastinya hal itu berat sekali untuk keluarganya. Setelah itu mereka pindah ke Bandung pada tahun 1950. Nah, di Bandung inilah Habibie mulai serius mengejar ilmu. Habibie sempat kuliah di salah satu universitas terbaik di Bandung, tapi tidak lama. Kenapa? Karena beliau mempunyai mimpi yang besar, yaitu belajar tentang pesawat terbang. Akhirnya Habibie melanjutkan kuliah ke luar negeri, ke Belanda, lalu pindah ke Jerman. Di sana beliau belajar keras sekali sampai-sampai tidur hanya 4 jam sehari. Kerja keras itu berbuah manis. Tahun 1960 Habibie lulus dengan gelar insinyur. Lalu tahun 1965 Habibie lulus dengan nilai sempurna. Bayangkan nilainya 10 semua. Sangat jarang loh ada orang yang bisa seperti itu. Setelah sukses di Jerman, Habibie sebenarnya bisa saja tetap bekerja di sana dengan jabatan keren, yaitu sebagai Direktur Teknologi. Tapi ketika Presiden Soeharto memanggil, Habibie rela pulang ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie membuat banyak hal. Salah satunya mendirikan PT Dirgantara Indonesia. Dari sana lahirlah pesawat buatan anak bangsa N250 Gatot-Kaca yang pertama kali terbang tahun 1995. Wih, bangga banget ya. Tidak hanya itu, saat Indonesia menghadapi masalah pada tahun 1998, Habibie diminta untuk menjadi presiden. Meski hanya sebentar, Habibie berani membuat keputusan penting supaya Indonesia bisa bangkit kembali. Habibie itu bukan cuma pintar soal pesawat, tapi juga pemimpin dengan mimpi besar untuk Indonesia. Habibie juga membuat satelit Palapa agar komunikasi Indonesia semakin lancar. Saat menjadi presiden, Habibie ingin Indonesia maju. Habibie membangun listrik, jalanan, dan telepon supaya rakyat bisa hidup lebih baik. Pada intinya, Habibie mengharapkan agar setiap warga Indonesia cerdas dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Wah, inspiratif sekali ya. Dari anak kecil di Parepare, Habibie bisa menaklukkan dunia dengan ilmu pengetahuan. Dan yang paling keren, semua itu dilakukan karena Habibie cinta sekali sama Indonesia. Bakarudin Yusuf Habibie atau kita panggil Habibie adalah contoh nyata bahwa mimpi besar bisa jadi kenyataan kalau kita tekun, rajin, dan tidak mudah menyerah. Sekarang Habibie memang sudah tiada, tapi semangat dan cintanya untuk Indonesia akan selalu hidup di hati kita.
Gimana nak, sangat inspiratif ya. Banget Bu, aku bisa nggak ya pinter seperti Pak Habibie? Bisa dong nak, makanya mulai sekarang sekolah yang rajin ya. Oke Ibu sayang. Yuk kita makan. Ayo Bu, aku juga udah lapar nih. Yuk makan yang banyak ya, agar kamu tumbuh dengan baik. Oke Ibu.